Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Mas Bro hari ini akan memberikan semangat untuk kalian dengan sebenar-benarnya, akan memberikan info tentang PP ini. Arah akan ke atas, kalian nggak perlu takut, akan saya kupas tuntas sampai ke tulang-tulangnya untuk membuat kalian tetap semangat, tetap yakin di koin PP dengan berbagai macam berita dan juga TA penurunan sampai berapa nanti akan saya berikan di sini. Akan tetapi kalian tetap dior, riset mandiri apa yang saya ucapkan, jangan kalian telan mentah-mentah. Semua tanggung risiko masing-masing karena di dalam dunia kripto sangat volatile sekali, berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa kaya mendadak, ataupun sebaliknya bisa kere mati mendadak ya. Jadi Mas Bro hanya mereview sebisa yang saya tahu untuk kalian semua dan no tipu-tipu di sini. PP menurut saya naik turun hal yang biasa di dalam dunia kripto. Ada penurunan yang besar, nanti juga akan terjadi pump gila-gilaan juga, sudah biasa di dalam bermain kripto. Manipulasi di dalam game tetap terjadi, apalagi yang banyak main lepret tinggi, tentu market akan dibanting dulu. Karena kripto ini sudah menjadi koin terbesar setelah Shiba dan Doge, nggak ada koin lain lagi yang mampu bertahan duduk tengkreng di top CMC papan atas dan menggeser koin-koin yang lain. Saya rasa sudah barang tentu investor-investor baik retail maupun paus ataupun institusi akan berbondong-bondong masuk ke PP. Saya rasa dengan penurunan seperti ini, keberkahan makin turun makin gurih, makin turun makin lezat, karena Mas Bro tahu arah PP sampai akhir tahun arahnya akan pump gila-gilaan, dan tentunya ini koin akan bermasa panjang, bukan bermasa pendek saja, tidak. Ada substansi yang lebih gila di sini, ada Binance, ada BlackRock, ada juga Trump. Volume perdagangannya juga naik, holdernya juga naik. Ngapain turun begini takut? Udah biasa, dulu di Shiba pun saya dibanting dari ranking 16 dibanting ke 34, akhirnya pun balik kembali. Karena sudah jutaan bahkan berjuta-juta meme coin semua rupul, hilang tak kemana. Ini muncul kandidat satu yang tentunya ini bukan sembarangan, sudah terseleksi oleh alam, tinggal kalian kuatkan mental ini dalam bermain game. Ketika orang-orang pemula agar lebih paham fase bearish, fase winter, fase bull, ataupun fase-fase lagi menyedihkan seperti ini, ya kita anggap inilah suatu perjalanan untuk mendapatkan cuan yang besar di depan hari. Yang saya yakini PP ini udah jadi pemenang, tidak akan kemana-mana. Tinggal orang-orang yang mampu terseleksi alam, yang akan siap masuk di RP1, baru mereka jual. Langsung aja di sini akan saya sampaikan berbagai macam berita, dan nanti yang terakhir TA penurunan sampai berapa kalian wajib tahu. Oke, dengan sekarang kapitalisasinya sudah masuk ke 37,4 triliun kembali, dengan volume perdagangannya tinggi sekali. Ini ada berapa ini, 9 berapa volume perdagangannya, tulisannya agak kecil-kecil. Juga koin ini adalah koin displasi yang sudah beredar semua ya, dan holdernya tidak ngotak 1.000 holder setiap harinya ya, setiap harinya itu 1.000 holder. Dan berikutnya di sini ada pedagang besar Binance ya. Tidak semua orang bersikap pesimis, yang mana rasio jual beli global berada di sekitar 1,0052. Tidak benar-benar panik untuk PP ini, tetapi juga untuk optimis.
Binance ataupun Binance tampak netral, tetapi pengguna OKX anehnya optimis dengan rasio beli jual 2,34. Meski demikian, open interest naik 577% menjadi 5,77% menjadi 518 juta US dollar. Jadi menurut saya sangat positif ya. Jadi nggak perlu diragukan lagi, kita harus tahu fundamentalnya yang terjadi lagi apa, lagi perang Randa atau perang apa ini. Si Bunyamin senangnya perang-perangan ya. Sabar, ada penurunan dalam, pasti ada kenaikan yang lebih gila lagi ke depan. Dan koin PP ini perlu kalian pahami, dalami secara detail. Apa koin PP? Koin PP secara fundamental sudah beredar semua dan depth-nya megang cuma 3% saja ya, dan semua koin-koin dari depth-nya sudah dilepas. Itu yang buat koin ini mantap, juga ditambah dengan koin displasinya serta peredaran suplainya sudah beredar semua. Ini adalah sesuai supply and demand ya, itu salah satu yang penting. Ada buku panduannya dalam Fundament Kripto. Jikalau koin-koin yang depth-nya megang dari 10% saja, sebetulnya sudah berbahaya. Bisa kita kecolongan dimakan sama depth-nya. Salah satu contoh, koin Trump, ada dulu koin Indo Kunci, ada ini koin yang baru kemarin Libra, depth-nya memegang 80%, maka kita sebagai holder ataupun investor dimakan barongan mentah-mentah. Buku panduan dalam Fundament Kripto itu paling besar untuk depth itu yang benar megang paling sekitar 7% untuk pemasaran, untuk apalah itu ya urusan mereka. Jadi kalau ada koin megang depth-nya lebih dari 10% pun itu kategori berbahaya. Apalagi kalau kalian nggak tahu fundamental, koin yang depth-nya megang sampai 50%, 70%, 80% itu sangat berbahaya. Untuk PP depth-nya hanya megang 3% dan koinnya sudah dilepas semua. Ini tidak perlu diragukan lagi. Langsung saya bahas TA untuk kalian supaya ngerti titik jual, titik belinya, dan arahnya tetap akan ke atas. Kita lihat dengan cara tarik-tarik garis dulu, dan nanti ada awan Ichikiwir andalan Mas Bro. Ini adalah di daily-nya pun pattern-nya adalah pattern yang sangat bullish, karena ini pattern-nya pattern Martini jengking, nanti akan jengat katanya. Kalau dilihat RSI-nya pun, ini RSI-nya sudah di bawah, dan di dalam pattern bendera jengking atau Martini jengking itu akan bermain-main tepat di trendan. Ini masih bermain-main di dalam trendan ini. Mudah-mudahan nanti segera crot gitu ke atas, ngecrot ya. Itu jadi masih bermain-main di area sini ya. Yang jelas ini patternnya pattern bendera jengking yang nantinya akan ngecrot seperti ini. Juga sebetulnya ini pattern bendera jengking kemudian crot gitu kira-kira. Penurunan kenaikan dari kemarin 0,005 di bulan Maret itu kan di sini kan sekitar 00 kosongnya ada 4, 0005 ya, ada 5. Jadi dengan kenaikan ke sini itu udah naik lebih dari sekitar 100%. Kemudian ini membentuk pattern bendera jengking lagi, seperti di sini bendera jengking ya. Sebelum terbang ke sini dibanting dulu di sini. Ini juga sebelum nanti akan ke sana, ini dibanting dulu di sini. Tapi ini bendera jengking yang arahnya lagi bermain-main di sini, kemudian akan pump ke sana. Agak berisik kali karena ini pagi-pagi di tempat Mas Bro hujan, nggak tahu. Ini enak di pengantin baru, ini cerot ya. Aduh ngaco Mas Bro. Oke, kita lihat dengan indikator awan Ichikiwir.
Ini di awan Cikriwil nanti kalian tahu, tapi belum tentu dapat juga ya. Ini sudah mulai ada penyerokan, ada cendol candle yang panjang, ini si paus serok. Dan awan Cikriwil ini menurut saya selalu akurat. Bolak-balik saya itu kemarin khawatir kalau untuk daily-nya khawatir karena ketika biru gunting merah ke atas awan cerot, walaupun ini dibanting dulu, arahnya positif akan ke atas. Ini membuktikan ke atas. Dan kemudian sebaliknya, ini kemarin itu sudah ada tanda-tanda di sini biru gunting merah ke bawah, arah bawah yang merah. Ini saya tetap akan nunggu sampai di sini nanti. Lurus dengan ini 015 saya baru akan masuk. 015 di sini saya baru akan masuk sesuai dengan ketika tadinya awal mau naik dibanting dulu. Ini mau naik pun di sini dibanting dulu. Dan ini sama biru gunting merah ke arah bawah. Ini saya udah khawatir nanti akan ke sini, akan di bawah awan. Kok ini naik ke atas? Tak kira spot ini kuat, kemudian pump ke atas. Karena pada waktu itu saya juga menyampaikan ada dua arah, bisa ke sini atau bisa ke sana. Kalau ini kuat, bisa ke sana. Tapi yang sudah-sudah itu kalau sudah gunting biru ke arah bawah, MA yang merah digunting ke sini, walaupun ini naik ke atas, ini adalah bull trap saja, yang mana nanti ujung-ujungnya di sini. Karena di dalam awan Ichimoku itu pakemnya belilah di bawah awan. Beli di bawah awan, jual di atas awan. Di sini tuh udah waktunya jual. Ya, ini yang main swing dengan daily. Nanti belinya lagi di mana? Ya di sini nih. Ya area 0,15 di sini, karena setiap naik pakai yang merah, kalau turun pakai yang biru. Kemudian nanti akan muncul awan merah di sini, kemudian baru akan ke sana. Ya, itu arahnya tetap akan ke atas. Kita lihat di jangka panjangnya di 3D. Untuk 3D di sini, ini untuk yang penurunan ini udah selesai. Penurunan tuh udah selesai. Ya, ini bottomnya di 0,000, ada 5 kosongnya, 5 ya, ataupun 0,08 pada bulan Maret kemarin. Nah, ini arahnya itu tetap akan ke atas, selalu naik di merah, turun di hijau, akan naik juga di merah. Ya, di dalam kenaikan di merah ini, dia akan manipulasi di awan Cikriwil ini spot awan Cikriwil di sini yang sudah resisten, sudah mampu dijebol jadi support. Dan saya udah pasang sell order di sini sebetulnya 0,17 ya, ataupun ya 0,27 ya, IDR-nya. Untuk USDT-nya 0,0017. Ini resisten awan Cikriwil, tapi belum sampai di sini. Di sini sudah ada perang, ada permainan turun, tapi arahnya tetap akan ke atas. Seperti kondisi di sini ini akan ke atas begini pun dibanting dulu, ujung-ujungnya ke atas karena awalnya sudah gunting. Kalau biru gunting merah ke atas, ke arah atas, ya tetap arahnya akan ke atas, akan ke sana. Walaupun ini dibanting-banting ke bawah, tetap arahnya akan ke sana. Tinggal kita sabar saja melewati seleksi alam. Mungkin itu aja. Tadi juga saya sudah live untuk memberikan TA dan untuk memberikan semangat. Ada turun, ada naik. Ada turun gila-gilaan, juga ada naik gila-gilaan ya. Mungkin itu aja untuk semangat kalian. Tetap Dior. Mas Bro hanya memberikan sebatas yang Mas Bro tahu. Tapi kalian tetap riset mandiri. Tetap Dior. Risiko masing-masing. Mas Bro nggak bertanggung jawab atas jual beli koin kalian. Ya, di sini tanggung jawab masing-masing. Kita sudah gede. Ya, kalau kurang jelas, kurang puas, supaya nggak banyak kerugian, japri saya, video call saya seputar perkriptoan 24 jam selama saya nggak tidur, saya layani masuk
di grup dan link ada di deskripsi. Mungkin itu aja. Selamat siang, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.